Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti hal yang positif ya di subuh ini. Kita awali dengan doa seperti biasa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami semua. Kita senantiasa berharap ya, berdoa kepada Allah, semoga hari ini membawa keberkahan bagi ilmu kita, membawa keberkahan bagi usia kita, dan mudah-mudahan kita menggunakan dengan sesuatu yang baik ya di setiap pagi, bahwa Rasulullah selalu mendoakan umatnya ya di waktu pagi, waktu yang penuh berkah, dengan doa yang senantiasa saya sampaikan ya di setiap pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan di setiap pagi yang kita lakukan ya sesuatu yang bermanfaat, karena pagi hari itu adalah waktu yang sangat berkah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya, merencanakan sesuatu dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akan awali dengan kajian ya. Di jadwal sudah tertera bahwa untuk hari Rabu itu, kalau tidak kita Bukhari, kita Bulughul Maram. Walaupun ini ya Bapak Ibu juga sudah tidak aneh lagi, tetapi bismillah kita akan kaji ya kitab-kitab ataupun seayat dua ayat, satu hadis dua hadis, untuk mengingat-ingat kembali dan untuk supaya kita mendapatkan hidayatut taufik dari Allah dengan senantiasa mencintai ilmu ya. Ar-rasikhuna fil ilmi, rakus terhadap ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab yuwaffiq, Allah memberikan taufik ya kepada kita untuk dimudahkan dalam beramal soleh. Dan langsung saja saya share screenkan kajian kita Bulughul Maram. Nah ini, nah kita sudah menginjak pada hadis yang ke-24 ya di Bulughul Maram, yaitu mengenai bejana atau wadah ya, wadah orang kafir. Gimana, apakah kita boleh gitu ya menggunakan wadah miliknya orang kafir atau seperti apa? Nah, di Bulughul Maram di bab bejana ini kita akan sama-sama bahas. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ada yang mau baca terlebih dahulu hadisnya? Nah, saatnya kita mempraktekkan bahasa Arab kita ya. Kita belajar di Sabtu Ahad bahasa Arab dan dipraktekkan di hari-hari lain, baik itu menafsirkan sedikit demi sedikit, hanya sekedar menerjemahkan hadis, dipersilahkan. Ada? Atau langsung saja? Mungkin langsung saja ya, udah agak siang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Tha'labata, hadis diterima dari Abi Tha'labah Al-Hushani. Nah, Abu Tha'labah Al-Hushani qala, ya dia berkata, Abu Tha'labah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami bi ardin,
qaumin ahlil kitab. Inna sesungguhnya kami bi ardi qaumin ahlil kitab. Kami tinggal di tengah-tengah ahli kitab. Afanaqulu fi aniyatihim. Boleh nggak kami makan dengan memakai bejana mereka gitu ya. Nah, ini nanya ya Abi Sa'labah. Afanaqulu fi aniyatihim. Boleh nggak kami makan dengan memakai bejana mereka? Qala. Kemudian Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dengannya. Nih, jadi pertamanya Rasul ya, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dengannya. Illa kecuali alla tajidu, kalian tidak mendapati ya ghairaha selainnya gitu. Kalau ada yang lain nggak boleh gitu. La ta'kulu fiha, jangan kalian makan dengannya. Illa kecuali alla tajidu ghairaha, kalian tidak mendapati selainnya gitu ya. Faghsiluha. Nah, kalau tidak ada yang lain boleh. Nah, syaratnya faghsiluha, maka cucilah terlebih dahulu, wakulu fiha. Nah, dan makanlah dengannya. Nah, ini ya. Nah, dari hadis ini kita hari ini akan bahas sedikit bahwa kita kaji ya. Kita lihat dulu biografi perawi hadisnya ya. Nah, di sini ada Abu Sa'labah Al-Hushani ya. Beliau adalah sahabat yang mulia ya, Abu Sa'labah Al-Hushani ini. Nah, kita sambil sedikit-sedikit ya mengenal para sahabat gitu ya. Nah, kemudian Abu Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu ini sahabat yang mulia ya, terkenal dengan gelar ini ya, Al-Hushani. Al-Hushani ini dinisbahkan kepada Hushain bin An-Namir dari kabilah Qudo'ah ya. Para ulama berbeda pendapat tentang nama beliau dan nama ayah beliau, namun kebanyakan ulama menyebut namanya itu Jurthum. Nah, Abu Sa'labah itu kalau kita lihat ya di sejarah, beliau itu adalah orang yang berbaiat kepada Rasulullah di Baiatur Ridwan ya, di Baiatur Ridwan. Dan Abu Sa'labah mendapatkan bagian rampasan perang di perang Khaybar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Sa'labah menjadi dai ya di kaumnya, menjadi duta Rasulullah yang menjadi dai di kaumnya, sehingga kaumnya banyak yang masuk Islam. Nah, Abu Sa'labah tinggal di pedalaman, jadi tinggal di pedalaman dan bekerja sebagai pemburu. Nah, bahwa Abu Sa'labah itu tadi ya sudah disampaikan tinggal di negeri Syam dan meninggal pada tahun ke-75 Hijriah dalam keadaan sujud ya, subhanallah. Nah, di sini seperti biasa kita akan menakhrij hadisnya, bahwa hadis wa'an Abi Sa'labah ini ya diriwayatkan di Bukhari juga 3 kali dalam kitab Bukhari, ada di nomor 5478 ya, disebutkan 3 kali, sama di Sahih Muslim juga ada, dan yang lain-lainnya juga ada ya. Namun di sini kita di Bulughul Maram, karangan siapa? Karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah. Beliau hanya menyebutkan tema pertanyaan tentang bejana, tanpa pertanyaan Abu Sa'labah tentang berburu. Kalau di hadis lainnya, di kitab lainnya ada bahwa Abu Sa'labah bertanya tentang berburu dengan panah dan anjing pemburu. Tapi dalam konteks hadis ini tidak. Jadi dalam Bulughul Maram ini tidak sama persis ya dengan di Sahihain, di kitab Bukhari dan Muslim. Nah, di sini lafaz yang paling miripnya kita baca kembali. An Abi Sa'labah Al-Hushani, hadis dari Abi Sa'labah Al-Hushani, qala, ia berkata, qultu, aku pernah ditanya ya. Aku pernah bertanya, maksudnya kenapa ditanya? Aku pernah bertanya. Nah, ini di redaksi hadis yang lain ya, di redaksi hadis lain yang mirip dengan yang ada di kitab Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'labah Al-Hushani, hadis dari Abi Sa'labah Al-Hushani, qala, ia berkata, qultu,
Mahfum pernah bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna sesungguhnya kami, ya, inna sesungguhnya kami, bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya kami berada di negeri kaumnya ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, boleh nggak kami makan dengan bejana mereka, ya, makan dengan piring-piring mereka misalnya, bahwa tinggal bersama ahli kitab, apakah boleh memakai piring-piring mereka? Qala, kemudian Rasulullah menjawab. Jadi jawaban Rasul, fa'in, jawabannya Rasul bijak, ya, fa'in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Jadi kata Rasul, jika kamu dapat wadah yang lain, ya, kalau ada wadah yang lain, maka fala ta'kulu fiha, jangan kamu makan dengan bejana mereka. Wa ilam tajidu, nah kalau kamu tidak mendapatkan kecuali piring-piring yang ada di mereka, ya, fagsiluha, maka cucilah, wakulu fiha, dan makanlah dengan piring tersebut atau bejana tersebut. Kalau di kitab Bukhari lafadznya seperti itu, ya, dalam salah satu riwayatnya. Nah, kemudian banyak lagi, ya, karena memang hadis itu banyak sekali riwayatnya. Nah, misalnya diantaranya lagi di lafadz Bukhari, redaksinya seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya kami berada di negeri kaum ahli kitab. Na'kulu fi aniyatihim, beliau menjawab, kami makan dengan bejana-bejana mereka. Nah, kemudian ya udah kita skip saja, ya, karena waktu. Banyak juga di lafadz yang lain, ya, tidak saya sampaikan satu persatu. Nah, kita langsung saja. Nah, di Muslim nih, di kitab, di lafadz dalam Sahih Muslim, ya, di sini bahasanya dengan seperti ini kalau di Sahih Muslim. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami bi ardi ahlil kitab, kami berada di negeri ahli kitab. Fana'kulu fi aniyatihim, maka boleh nggak kami memakan dengan piring atau bejana mereka? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, fala ta'kul fi aniyatihim, jangan kamu makan dengan bejana atau piring-piring mereka, ila, kecuali alla tajidu buddan, kecuali kamu tidak mendapatkan sama sekali piring yang lain, gitu, ya. Fa ilam tajidu buddan, jika kamu tidak dapat, ya, piring kecuali yang ada di sana, fagsiluha, maka cuci dulu, wakulu fiha, dan makan dengannya, jadi dicuci dulu. Nah, ini banyak sekali, ya, redaksinya. Nah, banyak, baik dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, langsung saja kita pada penjelasan kosakata. Nah, bahwa inna sesungguhnya kami, ya, bi ardi qaumin ahlil kitab, kami berada di negeri ahli kitab. Nah, kami di sini maksudnya perawi, ya, perawi yaitu siapa? Abu Sa'labah tadi. Bahwa kami di sini adalah Abu Sa'labah dan kabilahnya, kelompoknya, ya, kan tadi menjadi dai di kaumnya, namanya Husain. Jadi yang dimaksud dengan bi arudin di sini adalah negeri Syam. Jadi beliau tinggal di negeri Syam, sekarang Suriah, ya, dan sekitarnya. Bahwa Abu Sa'labah tinggal di negeri Syam. Nah, ahlul kitab di sini maksudnya bisa Yahudi, bisa Nasrani, gitu, ya. Ahlul kitab itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Namun dalam hadis ini yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Karena sejumlah kabilah Arab, ya, yang tinggal di Syam itu agamanya Nasrani. Di antaranya ada banyak, ya, ada Bahaz, ada Al-Ghassan, ada Tanuki, ya, dan beberapa kabilah Qudoah lainnya seperti Bani Husain. Nah, kemudian lafad fagsiluha, maka cucilah ia. Nah, ini, ya, kata ini adalah fil amr, ya. Udah pada belajar aghsala yughsilu ighsalan, mughsilun mughsalun aghsil. Nah, aghsiluha, cucilah dia. Nah, ini kata perintah yang menunjukkan wajib, ya. Al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu wajib.
Jadi perintah mencuci, jadi cuci dulu sebelum memakai ya, memakai piring orang-orang Yahudi atau Nasrani, karena ada praduga najis ya, karena tentu saja mereka itu tidak lepas dari najis ya, karena suka makan daging babi, homer itu kan najis ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalimat wakulu fiha, makanlah dengan bejana itu atau dengan piring itu. Nah, kalau wakulu fiha ini al-ibahah, perintah ini sifatnya mubah ya. Karena ada setelah pertanyaan dari bukan perintah ini ya, kalau ini al-ibahah, karena sebelumnya siakul kalamnya ada pertanyaan dulu, afana kulu fi aniyatihim, boleh nggak kami makan dengan piring atau bejana mereka. Nah, kemudian setelah ada larangan Nabi tadi la takulu fiha. Nah, intinya fikih hadisnya dari bab aniyah ya, bab bejananya orang kafir ini, fikih hadisnya ini bisa kita lihat semangat para sahabat ya, bertanya tentang semua yang menjadi masalah mereka. Nah, ini harus menjadi teladan untuk kita, bagaimana semangat para sahabat bertanya tentang berbagai hal ya. Tapi bukan bertanya seperti Bani Israel yang sedang kita bahas di Al-Baqarah ya, kasratus soal, bertanya sesuatu yang prinsipnya membangkang atau istihza ya. Tapi ini semangat bertanyanya luar biasa, bertanya hal-hal yang positif ya. Kalau para sahabat, mereka semangat bertanya hal-hal yang bermanfaat, yang menjadi masalah bagi mereka. Nah, ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, banyak bertanya tentang masalah agama ya. Pokoknya hal-hal yang belum kita ketahui, supaya ibadah kita kepada Allah berdasarkan ilmu gitu ya. Kalau ibadah berdasarkan ilmu, nah itu akan mantap gitu ya. Dalam surah Al-Anbiya kita disuruh oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah. Nah, kita diperintah untuk bertanya ya. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang ahli ilmu ya. Ahla dzikri itu orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Nah, ini jadi teladan kita dari hadis ini, bahwa harus semangat bertanya, banyak bertanya tentang berbagai hal agama gitu ya, supaya ibadah kita lebih semangat lagi, lebih bermakna lagi, lebih bernilai lagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian diantaranya fikih hadisnya, kita harus menjauhi ya makan dengan menggunakan bejananya ahli kitab. Jadi harus berupaya sebisa mungkin menjauhi ya, tidak menggunakan piring atau bejananya ahli kitab, karena mereka itu tidak hati-hati dari najis ya. Kadang kan suka meletakkan homer misalnya di dalamnya, misalkan juga dipakai memasak daging babi misalnya. Nah, ini di sini ada kontradiksi ya, ada pertentangan antara kaidah yang menyampaikan hukum asal pada sesuatu itu suci dengan adanya praduga kuat. Kemudian dirajihkan praduga itu didukung dengan lafaz dari Abu Daud yang artinya tadi ya, bahwa Abu Sa'labah pernah bertanya sama Rasul, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahli kitab. Ini lafaz dari Abu Daud ya. Kalau tadi kan dari riwayat lain, ini dari Abu Daudnya, bahwa Abu Sa'labah al-Husyaini itu pernah nanya ke Rasul, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahli kitab dan mereka memasak daging ya di panci mereka dan meminum dari bejana mereka. Kemudian jawaban Rasul, kalau kamu dapati panci ataupun panci ya atau bejana yang selainnya, maka dengan panci itu ya kamu makan dan minum. Tapi jika kamu tidak mendapatkan, tidak ada lagi panci atau tidak ada lagi bejana selain yang ada di orang ahli kitab tadi, maka cuci dengan air kemudian makan dan minum.
Nah, jadi boleh sebetulnya ya, boleh menggunakan panci atau piringnya ahli kitab dengan 2 syarat. Nah, kita langsung kesimpulan saja ya. Jadi boleh menggunakan barang atau panci atau bejana atau piring ahli kitab dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, nggak ada yang lainnya gitu, nggak ada yang lain kecuali panci itu yang bisa dipakai gitu, nggak ada yang lain, dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian kita. Kemudian syarat yang kedua, kalau nggak ada yang lainnya, mencuci ya, dicuci dulu supaya yakin bahwa panci itu suci gitu. Nah, perintah mencuci dalam hadis ini bukan sifatnya wajib ya, tetapi sifatnya sunnah, dengan dalil bahwa sebetulnya makanan ahli kitab itu halal bagi kita gitu ya. Padahal ya tentunya dimasak dengan perabot yang mereka miliki, bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, bahwa wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan sembelihan ahli kitab itu hillul lakum, halal bagi kalian, wa ta'amukum, dan makanan kalian pun hillul lahum, halal bagi mereka gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kata perintah cucilah ya, cucilah bergeser dari sesuatu yang bermakna wajib ke makna yang sunnah. Jadi cucilah tadi sebetulnya karena ada ayat ini Al-Maidah, yang kan biasanya kalau al-asru fil amri itu lil wujub ya, asal dalam perintah itu wajib. Namun karena ada surah Al-Maidah ayat 5, nah bergeser dari yang asalnya wajib menjadi sunnah. Syekh Al-Fauzan menyampaikan bahwa boleh gitu ya menggunakan bejana-bejana orang kafir yang biasa mereka gunakan selama diketahui tidak terkena najis ya, kalau Syekh Al-Fauzan menyampaikan. Jadi intinya boleh-boleh ya, boleh-boleh saja kita menggunakan pancinya orang kafir yang biasa mereka pakai selama diketahui tidak terkena najis. Kalau diketahui terkena najis, maka tentu saja pancinya dicuci dulu baru kemudian digunakan, pastinya ya. Nabi melarang, Nabi Muhammad SAW melarang menggunakan atau memakai panci ya, tempat masak, baik itu piring, gelas ya, dari Yahudi dan Nasrani dan orang kafir secara umum, apabila mereka biasa memakainya untuk memasak dan mengkonsumsi daging babi atau meminum khamar gitu. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi ya dalam riwayat Ahmad, Abu Daud. Nah, itu kan bentuknya muqayyad ya. Sedangkan lafadz yang sebelumnya bentuknya mutlak. Maka ketika ada lafadz mutlak umum ya, kayak umum, kemudian ada lafadz muqayyad yang sifatnya spesifik, maka lafadz mutlak harus dibawa kepada muqayyad, kecuali kita tidak mendapatkan yang lain, maka cuci dengan air, kemudian makan dan minum dengan piring atau gelas mereka. Nah, jadi ini ilat atau sebab larangan tadi. Jadi kalau penyebab larangan ini sudah hilang, maka hukum panci mereka itu kembali kepada hukum asal, suci itu, jadi bisa dimanfaatkan dan dipakai oleh orang muslim berdasarkan perbuatan Nabi ya, dan takrir Nabi. Salah satu persetujuan Nabi, ada hadis yang lain ya, Anasin, hadis dari Anas, Ana Yahudian, bahwa Anas berkata ya, Ana Yahudian, bahwa seorang Yahudi, da'an nabiya, pernah ada orang Yahudi mengundang Nabi, ila khubzin syairin wa ihalatin, di mengundang Nabi, dikasih suguhan khubzin ya, roti, syair, gandum ya, kemudian ihalah, lemak ya, sanikhah, ihalah sanikhah, nah lemak yang sudah berubah baunya. Fa'ajabahu, kemudian Nabi memenuhi undangan itu. Nah, dan hadis lain juga dari Jabir ya, an Jabir radhiyallahu an, hadis dari Jabir, kunna nagzu, kami pernah berperang ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, fanusibu min aniyatil musyrikin, kemudian kami memperoleh sebagian dari panci-pancinya orang musyrik,
wa asqiyatihim ya, dan tempat-tempat air orang-orang musyrik. Nah, kemudian fanastamti'u biha, kemudian kami memanfaatkannya, fala ya'ibu dzalika alaihim, dan Rasulullah tidak mencela perbuatan mereka. Nah, kemudian pernah juga ya Rasulullah dihadiahi daging kambing ya. Rasulullah pernah dihadiahi daging kambing, yang daging kambing itu sudah dikasih racun ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, sini kumpulkan kepada saya semua orang-orang Yahudi yang ada di sini. Kemudian mereka dikumpulkan. Kemudian Rasul nanya, apakah kalian orang Yahudi akan membenarkan tentang sesuatu yang akan kutanyakan kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, benar wahai Abu Qasim. Kemudian Rasul nanya, apakah kalian yang memasukkan racun ke dalam daging kambing ini? Mereka jawab, betul. Kemudian Rasul nanya lagi, apa yang menyebabkan kalian melakukan hal itu? Nah, kemudian mereka jawab, kalau engkau Muhammad ya seorang pembohong, maka kami akan istirahat dari kebohonganmu. Artinya mati ya misalnya, sehingga akan teristirahat dari kebohongan Nabi. Tapi kalau engkau memang seorang nabi, pasti tidak akan membahayakanmu. Jadi udah, walaupun diracun ya, menguji, mengetes. Kalau nabi pembohong bukan nabi, maka pasti meninggal. Tapi kalau engkau nabi, pasti tidak akan membahayakanmu. Nah ini ya. Dan hadis-hadis lainnya banyak. Ini juga ada ya seorang perempuan Yahudi. Seorang perempuan Yahudi pernah datang menemui Rasul dengan membawa daging kambing yang sudah dikasih racun. Kemudian beliau memakan sebagiannya. Rasulullah memakan sebagian. Setelah tahu bahwa daging itu ternyata dikasih racun, kemudian perempuan itu segera dibawa menghadap Rasul. Kemudian Rasul nanya pada wanita tadi. Kemudian si perempuan tadi jawab, aku ingin membunuhmu. Kemudian Rasulullah menyatakan, Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melaksanakan maksudmu. Para sahabat nanya, ya Rasul, bolehkah kami membunuhnya? Membunuh perempuan itu ya. Kemudian Rasulullah jawab, jangan. Kemudian Anas berkata, senantiasa aku mengetahui bekas racun itu nampak di langit-langit mulut Rasulullah. Jadi terlihat bekas racunnya di mulut langit Rasulullah. Nah, dari beberapa hadis tadi bahwa kita tahu bahwa pancinya orang-orang kafir ya, baik itu ahli kitab ataupun yang lainnya, pada dasarnya suci. Kan Rasulullah dikasih itu pada dasarnya nih, asluhu, pada dasarnya suci, dan kita dapat memanfaatkan seperti makan dengan piring mereka atau minum dengan gelas mereka. Nah, demikian juga ya, badannya orang-orang kafir itu juga sebetulnya tidak apa-apa ya, bahwa Allah sudah membolehkan kita memakan sesembelihan ahlu kitab gitu ya. Kita diingatkan di surah Al-Maidah bahwa al-yauma, pada hari, uhillalakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanat, nah udah itu ya, kesananya tidak ada sambungannya dengan ayat ini ya, segitu. Jadi bahwa sudah ditunjukkan oleh beberapa hadis tadi ya tentang perbuatan Nabi mengkonsumsi ya sesembelihan mereka ya, orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi memenuhi undangan mereka ya, dan Allah juga membolehkan menikahi perempuan ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, dari sini kita mengetahui ada kelemahan bagi mereka yang berpendapat bahwa bejana atau panci orang kafir itu najis. Nah, berdasarkan hadis tadi. Dan najisnya, dan ada kan yang berpendapat bahwa Yahudi Nasrani itu najis badan dan air liur mereka. Nah, itu tidak seperti itu. Dijawab dalam surah At-Taubah ayat 28 bahwa maksud dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjid,
fala yaqrabu al-masjidal haram. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Sesudah tahun ini ya, sudah Futuh Mekah. Wa in khiftum ayla fasawfa yughnikumullah min fadlih insyaallah innallaha alimun hakim. Namun jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Nah, intinya kita simpulkan jawaban dari para jumhur ulama. Yang pertama adalah sudah dijelaskan dengan panjang lebar ya. Lihat dari sebab atau ilat larangan Nabi dan beberapa hadis di atas sebagai penguat. Nah, jika hukum asal dari zat pancinya orang kafir itu najis, maka untuk apa Nabi memerintahkan untuk dicuci gitu? Karena itu tidak ada faedahnya. Karena sesuatu yang zatnya najis, kalaupun dicuci tidak akan hilang najisnya. Nah, jadi dengan adanya perintah dari Nabi untuk mencuci, ini menunjukkan bahwa zat atau materi dari pancinya orang kafir itu suci dan tidak najis. Ini kesimpulan terakhirnya ya. Jadi sesungguhnya materinya ya, zat dari panci atau bejana orang kafir itu suci, nggak najis. Nah, hanya perintah mencuci itu hukumnya sunnah. Kedua, yang dimaksud dengan firman Allah ya di surah At-Taubah itu bukan badannya yang najis itu, tetapi yang najis itu adalah agama dan keyakinan mereka kalau menurut Ibnu Katsir. Jadi masail hadisnya, apabila kita sudah tahu bahwa ilat atau sebab larangan di atas itu karena kebiasaan mereka makan babi dan minum khamar dengan menggunakan piring dan gelas mereka, maka apakah larangan itu juga disebabkan karena babi dan khamar itu najis, atau dikhawatirkan orang muslim memakan sisa makanan yang dari orang kafir, yaitu termakan babi dan khamarnya? Nah, menurut pendapat jumhur ulama bahwa yang rojih, pendapat yang kuat adalah yang kedua. Nah, tadi bahwa dikhawatirkan orang muslim memakan sisa makanan orang kafir, yaitu babi ataupun khamar. Karena hukum asal segala sesuatu itu adalah suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Seperti khamar ya, maka tidak ada satupun dalil yang mengatakan khamar itu najis. Oleh karena itu kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Adapun tentang najisnya babi ya, kalau itu sudah diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 145 bahwa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillah bih faman ittara ghaira baghi wala'ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau yang najis mah ini yang sudah disampaikannya di surah Al-An'am bahwa tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa apa? Nah, ini sudah jelas. Bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu najis ya. Nah, kalau itu najis. Atau binatang yang disembelih atas selain nama Allah. Nah, kalau terpaksa kemudian dia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita tentang bejana atau pancinya orang kafir. Jadi sekali lagi, untuk kehati-hatian mah, kalau ada piring yang lain lebih baik yang itu, tetapi jika tidak ada lagi, kita cuci ya, disunahkan untuk dicuci terlebih dahulu dan baru kita menggunakannya. Ini juga hati-hati ya, kalau kan jajan misalnya kadang di tempat-tempat tertentu. Nah, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron untuk pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita tentang hadis atau Bulughul Maram, yaitu tentang kehati-hatian. Mudah-mudahan
semua bisa memahaminya dan bisa hanya dalam kehidupan. Itu pertama, jika kita lakukan bukan sesuatu yang non kita lebih hati-hati, jangan sampai kita terkena najis atau apapun yang dia makan atau wadahnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk kajian kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah astagfirullahaladzim.